Di bawah langit malam Giuseppe Meazza, 9 Januari 2010, Walter Samuel berdiri di kotak penalti Siena. Dengan hati yang membara, ia melepaskan tembakan keras. Gol! Stadion meledak. Sorak-sorai mengguncang dunia. Gol itu bukan sekedar kemenangan untuk Inter Milan. Itu adalah teriakan seorang pria yang telah melalui neraka cedera, kegagalan dan keraguan untuk membuktikan bahwa The Wall tak pernah runtuh. Ini adalah kisah Walter Samuel, anak dari Laborde, Argentina yang mengubah namanya demi keluarga dan mengukir legenda dengan hati. Anak Laborde yang bermimpi. Walter Adrian Lujan lahir pada 23 Maret 1978 di Laborde, sebuah desa kecil di Argentina. Dibesarkan dalam keluarga sederhana, ia belajar sepak bola di lapangan berdebu. Ibunya adalah pilar hidupnya, tetapi ayah tirinya, Oscar Samuel, memberinya cinta seorang ayah. Untuk menghormatinya, Walter mengganti nama belakangnya menjadi Samuel, sebuah rahasia pribadi yang jarang diketahui penggemarnya, yang menunjukkan betapa keluarga adalah inti hidupnya. Nama saya adalah cerita keluarga saya, katanya dalam wawancara dengan Internazionale FR. Pada 1996 di usia 18 tahun, Walter debut untuk Newell's Old Boys masih dengan nama Lujan. Matanya berbinar saat mengenakan seragam profesional. Saya ingin membuat ibu saya bangga, kenangnya. Penampilannya yang tangguh menarik perhatian bocah juniors, dan pada 1997 ia bergabung dengan klub raksasa itu. Di bocah ia menemukan jati dirinya sebagai bek tengah. Dengan tackle keras dan kecerdasan, ia membantu bocah memenangkan Copa Libertadores 2000. Saat mengangkat trofi, ia menangis di pelukan ibunya. Ini untukmu, Ma. Kemenangan itu membawanya ke Eropa, ke AS Roma dengan transfer 20 juta euro, salah satu yang termahal untuk pemain Argentina saat itu. Roma, lahirnya The Wall. Tiba di Roma pada 2000, Walter merasakan tekanan besar. Italia bukan Argentina. Di sini sepak bola adalah agama, candanya. Namun ia segera menunjukkan kelasnya. Bersama Aldair, ia membentuk duet pertahanan yang kokoh, bermain di sisi Francisco Totti dan Gabriel Batistuta. Presiden Roma, Franco Sensi, terkesan dengan kemampuannya menghentikan penyerang lawan. Kamu adalah El Muro, tembok, kata Sensi, memberinya julukan yang akan melekat seumur hidup. Di Roma ia belajar tentang tekanan dan ekspektasi. Saya takut gagal, namun ia juga menemukan keberanian. Setiap malam ia menelpon ibunya mendengar pesannya. Jangan lupa Laborde. Roma adalah panggung pertamanya di Eropa, tempat ia membuktikan bahwa anak desa bisa bersinar di antara bintang. Real Madrid, luka yang membentuk. Pada 2004, Real Madrid memanggil, bergabung dengan Galacticos seperti Zinedine Zidane dan Ronaldo. Samuel berpikir ia telah mencapai puncak, namun mimpinya berubah menjadi mimpi buruk. Gaya permainan Madrid yang menyerang tidak cocok dengan pendekatan defensifnya. Ia merasa terisolasi, kehilangan kepercayaan diri. Saya merasa seperti orang asing. Setelah satu musim tanpa trofi, ia meninggalkan Madrid dengan hati hancur. Itu adalah kegagalan terbesar saya. Namun luka itu membentuknya. Saya belajar bahwa kegagalan adalah guru terbaik, katanya. Kegagalan di Madrid membawanya ke Inter Milan, rumah sejatinya. Inter Milan, puncak dan patah hati. Pada 2005, Samuel bergabung dengan Inter Milan.
Di sini ia menemukan keluarga baru, Javier Zanetti, Maicon, dan kemudian Lucio. Debutnya langsung gemilang, membantu Inter mengalahkan Juventus 1-0 untuk memenangkan Supercoppa Italiana. Musim 2005-2006 membawa gelar Serie A pertama setelah 16 tahun diikuti Coppa Italia. Saya merasa diterima, katanya. Bersama pelatih Roberto Mancini, ia menjadi pilar pertahanan. Namun pada Desember 2007 dunia Samuel runtuh. Tembok besar dan kuat itu dihancurkan oleh seorang pemain terbaik dunia asal Brazil, Kaká. Mentre si è fatto male Samuel, l'ultimo dribbling gli si è andato in torsione il ginocchio, vediamo. Kaká yang saat itu sedang dalam masa terbaiknya melakukan pergerakan yang menjadi ciri khasnya. AC Milan sedang unggul 1-0 di laga derby membuat Samuel berada dalam pertandingan dengan tensi tinggi, membendung tim yang baru saja menjuarai Liga Champions. Samuel roboh di kotak penalti, tidak ada benturan. Pergerakan Kaká yang terlalu sulit dibaca membuat wall tersungkur. ACL-nya robek. Saya mendengar suara retak dan saya tahu semuanya berubah, kenangnya. Dokter memvonis ia absen setahun. Di ruang rehabilitasi, ia menatap foto anak-anaknya dan Cecilia istrinya. "Kamu adalah tembok, Walter. Bangkit," kata Cecilia. Air matanya jatuh, tetapi ia berjanji untuk kembali. "Saya melakukannya untuk keluarga saya." Meski Samuel sempat runtuh di laga derby melawan Milan, AC Milan harus membayar mahal. Dalam 10 laga derby, Samuel selalu berhasil memenangkannya. Termasuk dengan sundulannya di laga derby tahun 2012 yang memastikan kemenangan Inter meski bermain dengan 10 pemain. Kembalinya pada November 2008 disambut sorak-sorai penggemar Inter. Saya merasa seperti anak kecil yang bermimpi lagi. Di bawah Jose Mourinho, Samuel mencapai puncak karirnya. Musim 2009-2010 adalah keajaiban. Inter meraih treble, Serie A, Coppa Italia, dan Liga Champions. Dalam final melawan Bayern Munich, Samuel menghentikan Arjen Robben, memastikan kemenangan 2-0. "Malam itu saya merasa tak ada yang bisa mengalahkan saya," katanya. Momen paling emosional datang pada 9 Januari 2010 melawan Siena. Di menit ke-89, Samuel mencetak gol kemenangan. Stadion Meazza bergemuruh. Ia berlari ke tepi lapangan menunjuk ke langit untuk ibunya. Gol itu krusial untuk gelar Serie A, tetapi baginya itu adalah simbol kebangkitan dari cedera. Namun pada Oktober 2010, tragedi kembali menyerang. Saat melawan Brescia, lututnya cedera lagi. ACL robek untuk kedua kalinya. Saya menangis di ruang ganti, bertanya mengapa ini terjadi lagi. Ia absen hingga April 2011, tetapi kembali dengan semangat yang tak pernah padam. Cedera mengajarkan saya bahwa hati lebih kuat dari tubuh. Samuel tetap menjadi pilar Inter hingga 2014, memenangkan 13 trofi termasuk 5 Serie A berturut-turut. Basel, perpisahan dengan lapangan. Pada 2014 Samuel pindah ke FC Basel. Pada Oktober 2015 ia mengumumkan pensiun, memainkan laga terakhirnya pada Mei 2016 di usia 38 tahun. Hari ini, April 2025, Samuel adalah asisten pelatih tim nasional Argentina di bawah Lionel Scaloni.
Ia membantu memenangkan Copa America 2021 dan 2024, Piala Dunia 2022 dan Piala CONMEBOL UEFA 2022. Saya ingin pemain merasakan gairah yang saya rasakan. Ia sedang menempuh lisensi UEFA Pro, bermimpi menjadi pelatih kepala. Saya belajar dari Mourinho tentang hati, bukan hanya taktik, katanya. Walter Samuel adalah lebih dari The Wall. Ia adalah anak Laborde yang membawa mimpinya ke Eropa, bangkit dari cedera yang nyaris menghancurkan dan mencetak gol yang mengguncang dunia. Dari 469 penampilan klub, 31 gol dan 20 trofi, kisahnya adalah tentang cinta dan ketangguhan.